Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Augustia dengan NIM 2101010705. Saya dari Kepala B, konsentrasi akidah akhlak, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan nih tentang sesuatu yang sangat penting sekali untuk diketahui sebelum kita berkeluarga. Apa aja sih itu? Yang pertama ada pola pendidikan. Apa sih pola pendidikan itu? Jadi, pola pendidikan adalah suatu desain pendidikan yang digunakan oleh orang tua dalam membimbing anak. Jadi, pola pendidikan ini digunakan sebagai dasar untuk membimbing anak. Ada berapa sih pola pendidikan yang digunakan oleh orang tua dalam membimbing anak? Jadi, ada 5 nih pola pendidikan yang digunakan oleh orang tua. Yang pertama ada pola demokratis, yang kedua otoriter, yang ketiga overprotective, yang keempat rejection, dan yang kelima crisis point. Nah, jadi itu nih pola pendidikan yang digunakan oleh orang tua. Yang kedua, ada alat pendidikan. Alat pendidikan adalah sesuatu hal apapun yang digunakan oleh orang tua dalam membimbing sang anak. Contohnya itu seperti pemberian bimbingan, pengarahan, pengawasan, pemberian pujian dan hadiah, perintah, dan yang terakhir adalah hukuman. Yang ketiga ada perilaku sosial. Jadi, perilaku sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain, di mana mereka ini saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, kalau di lingkungan keluarga itu hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik, dan sebagainya. Nah, dalam perilaku sosial ini, orang tua sangat penting sekali dalam membina perilaku sosial anak. Apa sih aspek-aspek yang harus dibina oleh orang tua dalam perilaku sosial anak? Misalnya seperti kemandirian, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. Yang selanjutnya misalnya kayak toleransi. Nah, inilah hal-hal ini yang perlu dibina oleh orang tua dalam membimbing anak. Supaya apa? Supaya nantinya perilaku anak saat di masyarakat bisa sesuai dengan norma-norma di masyarakat. Nah, ngomong-ngomong nih tentang pola pendidikan, alat pendidikan, dan juga perilaku sosial. Nah, saya terdapat sebuah survei nih tentang ketiga hal ini. Gimana sih surveinya? Ayo kita lihat sama-sama. Oke, bisa kita lihat di layar ya. Di situ ada sebuah data survei di mana yang disurvei adalah sebuah ayah. Di sini jumlahnya ada 24 orang ayah dengan rata-rata usia dimulai dari 25 sampai 60 tahun. Nah, yang paling banyak itu berusia 41 sampai 45 tahun. Adapun pola pendidikan yang diterapkan di keluarga menurut statement ayah itu yang paling banyak mereka milih itu adalah pola demokratis, di mana berjumlah 18 orang dari 24 orang ayah. Yang sisanya ada otoriter 4 orang, overprotective 1, permisif 1. Lanjut. Nah, di sini ada data survei alat pendidikan menurut statement ayah. Nah, yang paling banyak untuk mereka terapkan dalam keluarga itu adalah keteladanan. Terus ada data perilaku sosial nih menurut statement ayah. Nah, dari 24 orang ayah, mereka memilih disiplin berjumlah 8 orang. Kenapa sih harus disiplin? Setelah saya telusuri juga nih, ternyata mereka lebih menekankan disiplin ini karena dengan disiplin maka perilaku yang lain itu bakalan ngikut. Misalnya dengan disiplin bisa melatih tanggung jawab juga, kemandirian, kejujuran, dan sebagainya. Karena itulah menurut ayah itu disiplin adalah hal yang perlu diterapkan atau yang ditekankan ya.
Nah, lanjut nih yang terakhir. Menurut survei ini ternyata ada hambatannya nih dalam menerapkan ketiga hal tadi. Nah, yang paling banyak setelah saya analisa ternyata hambatannya ini terpatok pada komunikasi, entah kurangnya komunikasi atau beda pendapat lah ya. Nah, jadi itulah hasil analisa saya terkait survei statement ayah mengenai pola pendidikan, alat pendidikan, perilaku sosial, serta hambatan-hambatan dalam menerapkannya. Mungkin sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.